Hari ini kita akan membahas tentang persiapan ujian paper 1 Bahasa Indonesia IGCSE dengan kode silabus 0538. Di Indonesia sendiri, paper 1 ujiannya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Satu minggu lagi. Mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa yang perlu kalian ketahui tentang paper 1? Hari ini kita akan bahas tentang informasi umum mengenai paper 1. Yang pertama adalah informasi umum. Paper 1 ini disebut Reading and Understanding Written Paper, yang artinya adalah paper ini menguji tentang kemampuan siswa dalam membaca dan memahami teks-teks tertulis. Dan waktu ujian yang kalian miliki adalah 1 jam 45 menit. Paper 1 sendiri total skor yang bisa dicapai oleh siswa adalah 50. Dan perlu diingat bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 ujian utama. Paper 1 itu sendiri dengan bobot 35%. Paper 2 yaitu Reading and Writing itu dengan bobot 45%. Dan yang ketiga adalah ujian speaking atau berbicara, ujian lisan ya, ini 20% bobotnya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam khusus untuk paper 1. Dan di dalam paper 1 ini, kandidat atau para siswa dihadapkan kepada 4 jenis teks yang berbeda. Dan jenis pertanyaannya pun akan bervariasi, mulai dari mengisi pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata atau frase singkat ya, atau disebutnya answer gap filling. Kemudian membuat catatan atau membuat ringkasan yaitu note taking, dan juga menjawab pertanyaan bacaan. Dan paper 1 seperti halnya paper 2 nanti akan dinilai oleh para penguji dari Cambridge sendiri, dari tim examiner mereka. Jadi bukan guru kelas, bukan guru di sekolah tersebut yang menilai ujian anak-anak di mana kamu belajar ya, di mana kalian belajar saat ini. Baik, lalu apa yang perlu kita ketahui? Nah, di paper 1 ini sekali lagi karena menguji kemampuan kalian dalam membaca, di sini ada 4 hal penting. Disebutnya adalah assessment objektif dari kemampuan kandidat dalam memahami bacaan, dibagi menjadi 4. Jadi kalian akan dilihat atau dinilai kemampuan kalian dalam 4 hal besar. Yang pertama adalah R1. R itu singkatan dari reading. Reading 1 atau reading 1, yaitu kemampuan kalian dalam mengidentifikasi dan memilih informasi-informasi yang relevan. R2 atau reading 2 itu bagaimana kemampuan kalian mendemonstrasikan pemahaman kalian tentang arti kata-kata yang eksplisit. Kemudian R3 adalah mendemonstrasikan pemahaman kalian tentang arti-arti yang implisit, yang tersembunyi, dan juga bagaimana perasaan pengarang terhadap tema yang dia bawakan di dalam teks-teks tersebut. Perasaan itu bisa perasaan optimis, pesimis, bersifat menggurui, atau bahkan sarkas ya. Kritik di situ juga bisa terdapat di dalam teks-teks yang kalian hadapi di latihan ketiga nanti. Kemudian R yang keempat yaitu kalian akan dilihat bagaimana kemampuan memahami bagaimana si penulis ini mendapatkan tujuan dalam teks tersebut. Misalnya tujuannya itu untuk mempengaruhi pembaca ya, atau tujuannya itu untuk membujuk pembaca melakukan sesuatu. Ini yang disebut bagaimana writers achieve effects-nya, bagaimana para penulis mendapatkan tujuan dari teks yang dia paparkan, yang dia tuliskan di sana. Nah, apa saja yang harus kalian tunjukkan di sini? Jadi kandidat harus mampu menunjukkan bahwa kalian bisa memahami teks-teks, baik itu teks sastra
ataupun teks faktual atau teks non sastra ya, dan juga mampu memahami atau mengerti arti kata-kata spesifik dari bacaan yang nantinya akan kalian hadapi. Kemudian mampu mengidentifikasi informasi-informasi yang relevan dari berbagai macam teks. Dan teks ini bisa diambil dari majalah, dari koran, dan biasanya dari media yang dikonsumsi oleh atau dibaca oleh para generasi muda ya. Dan kemudian kalian juga akan dilihat kemampuannya di dalam mendemonstrasikan kemampuan kalian mengidentifikasi poin-poin penting dari tema esai yang lebih panjang, poin-poin penting atau tema dari esai yang lebih panjang. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu untuk memilih informasi-informasi tertentu, kemudian mengaturnya ke dalam sebuah presentasi yang logis, ya, yang tersusun, terstruktur sesuai dengan format yang diberikan. Setelah itu, diharapkan pula siswa mampu untuk memahami makna-makna yang implisit, yang tersembunyi di situ, di dalam teks ya. Jadi tidak terlihat jelas di dalam teks. Jadi ini perlu menganalisa, perlu merenungkan dulu, mencari lebih dalam, menggali lebih detail kembali apa sih yang dimaksud oleh pengarang di dalam teks ini dengan kata-kata yang dia sampaikan. Misalnya saja dalam bentuk opini pengarang atau kemudian tujuan dan intensi penulis di dalam teks tersebut. Kemampuan ini adalah kemampuan yang cukup menantang ya, cukup tinggi. Jadi memang perlu diasah berkali-kali dengan banyak membaca dan juga mengekspos diri kalian dengan materi-materi berbahasa Indonesia. Kemudian selain itu diharapkan juga kalian mampu menjelaskan kosakata yang dipilih oleh para penulis dalam mendemonstrasikan pemahaman mereka bagaimana si penulis ini ingin mengungkapkan idenya, mencapai tujuan dari teks yang dia paparkan ya. Salah satunya juga mungkin penulis itu ingin mempengaruhi pembaca. Jadi penting sekali untuk memahami bahwa ada banyak hal ya yang dilihat dari teks-teks yang akan kalian hadapi nantinya. Nah, kita lihat yuk, seperti tadi disebutkan ya bahwa paper 1 itu terdiri dari 4 teks. Nah, 3 teks pertama atau disebutnya kalau di dalam IGCSE itu exercise 1, 2, dan 3 ini akan mengambil topik-topik besar yang sudah kalian bahas dari kelas 9 dan kelas 10 ya. Jadi topik-topik ini adalah topik-topik yang sudah kalian pelajari di kelas. Ini topik-topik besar ya. Dan topik-topik ini juga nanti akan kalian temui juga di exercise 1 di paper 2. Apa saja sih topik-topiknya? Yang pertama adalah berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran. Contohnya tentang makanan, gaya hidup sehat, dan olahraga. Kemudian topik yang kedua adalah kehidupan rumah tangga. Di situ termasuk dalam tradisi keluarga, kemudian kebudayaan modern, peran orang tua, kemudian keterlibatan anak di dalam keluarga, dan sebagainya. Kemudian topik yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Topik yang termasuk di dalam tema besar ini adalah sekolah, pendidikan tinggi, pekerjaan, dunia profesi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah waktu luang. Di sini termasuk liburan, seni, musik, dan hobi. Kemudian topik yang terakhir adalah tentang dunia di mana kita tinggal ya. Di sini kamu akan menemukan topik yang bervariasi seperti berbicara tentang media, tentang lingkungan, tentang isu-isu yang sedang hangat, kemudian juga tentang teknologi, perjalanan, traveling ya, ada juga pariwisata. Itu masuk ke dalam topik yang kelima. Jadi sekali lagi exercise 1, 2, dan 3 topiknya diambil dari 5 topik besar ini ya, diacak ya. Kemudian bagaimana dengan exercise yang keempat atau teks keempat? Nah, teks keempat ini adalah teks yang sangat khas karena disinilah
kandidat akan diuji kemampuan mereka memahami teks literatur, dan yang akan diujikan di sini adalah modern prose atau prosa. Prosa di sini berarti cerita, ya, bukan drama, juga bukan puisi. Di sini kalian akan mendapatkan pertanyaan yang berhubungan dengan cerita. Ceritanya ini atau prosa ini bisa berupa cerita yang panjang tetapi kemudian sudah disadur dan diringkas sedemikian rupa, atau kemudian juga bisa juga cerita pendek lengkap dari awal, tengah, dan akhirnya. Oke, ini kekasan dari exercise 4, teks yang keempat. Nah, kemudian kita gali lebih dalam yuk di dalam paper 1 ini setiap exercise itu seperti apa saja. Kita ingatkan kembali ya bahwa waktu yang kalian miliki di dalam mengerjakan paper 1 ini adalah 1 jam 45 menit. Tidak banyak ya, tidak lama waktunya. Jadi pastikan kalian bijak dalam membagi waktu. Jika kalian mengalami kesulitan dalam 1 atau 2 soal, jangan terlalu lama di dalam soal itu sampai kalian lupa untuk pergi ke bagian-bagian selanjutnya. Ingat, ada 4 teks yang berbeda dan pastikan kalian meluangkan waktu yang cukup untuk masing-masing teks tersebut. Nah, di exercise yang pertama atau teks yang pertama, di sini yang akan dinilai adalah information transfer. Jadi kalian diminta untuk mencari informasi dari bacaan teks yang pertama dan kalian akan mengisi dengan jawaban-jawaban singkat. Totalnya biasanya 7 ya, 7 pertanyaan dan ada 7 poin di situ. Complete gaps, jadi jawabannya singkat saja, pendek-pendek. Dan bagian exercise ini akan menilai kemampuan kalian dari kemampuan AO, Assessment Objective Reading 1 and Reading 2. Reading 1 tadi apa? Identifying ya, information. R2 tadi apa? Yaitu tentang memahami, understanding explicit meaning ya. Jadi sudah pasti jawabannya ada di dalam teks secara eksplisit. Teksnya dalam bentuk apa saja ya? Teksnya bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk artikel, wawancara, surat, jurnal ya, dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke exercise yang kedua. Exercise kedua ini kalian akan diminta membuat ringkasan dan ini berupa ringkasan singkat. Total nilainya adalah 9. Ya, di sini disebutkan adalah make brief notes. Jadi kalian boleh menggunakan kalimat yang tidak lengkap. Bahkan disebut full sentences are not required. Tidak diharuskan kalian menjawab dengan pertanyaan atau kalimat dengan kalimat lengkap. Kenapa? Karena sekali lagi ringkasan dan ini adalah catatan singkat. Yang penting kalian menjawab apa yang diminta. Ya, jadi ada soalnya mereka minta apa di dalam ringkasanmu itu. Nah, di sini juga teksnya bisa berbentuk artikel, wawancara, bahkan juga laporan atau dalam bentuk blog ya. Masih sama, yang akan dinilai di sini adalah kemampuan siswa dalam assessment objektif reading 1 dan juga reading 2. Masih yang eksplisit ya, di dalam teks sudah pasti ada jawabannya. Nah, semakin ke sini, semakin ke dalam exercise yang selanjutnya, kemampuan siswa ditantang lagi untuk menggali informasi yang tidak hanya tersurat tetapi juga yang tersirat. Ini ada di exercise 3 ya. Ada 12 marks atau 12 nilai total untuk bagian ini. Kalian akan menjawab beberapa pertanyaan bacaan ya. Dan teksnya bisa dalam bentuk iklan, brosur, laporan ya, dan sebagainya. Panjang ini. Tapi kalau kamu lihat yang akan dinilai di bagian teks 3 ini sudah ada assessment objektif R1, R2, R3. Kalau R1 understanding, identifying ya, specific words gitu ya, information. Tapi kalau R2 tadi explicit meaning, R3 ini yang implicit meaning, makna-makna tersembunyi. Jadi kalian harus lebih jeli lagi, apa sih yang diminta? Apa yang menjadi
tujuan pengarang, perasaan pengarang seperti apa yang tadi sudah kita sampaikan di depan ya. Lalu bagaimana dengan exercise 4? Nah, ini sangat unik ya. Exercise 4 ini cukup unik karena ini satu-satunya teks yang teks sastra yang ada di paper 1 ini. Di sini ada 22 marks ya, ada 22 nilai totalnya. Didapat dari mana? 13 skor atau 13 nilai itu dari pemahaman kalian. Dan ingat, 9 nilai itu didapat dari gaya bahasa kalian, kosakata kalian ya, dan bagaimana dampak dari kosakata atau kata-kata yang kalian gunakan itu di dalam menjawab pertanyaan ini. Ini semakin kompleks ya, semakin kesini akan semakin kompleks. Di sini teksnya maksimum itu 1000 kata, tidak akan lebih dari 1000 kata. Dan kandidat diharapkan untuk bisa menjawab pertanyaan tentang gaya bahasa pengarang dan pilihan kata yang dipakai oleh pengarang di dalam teks tersebut, serta apa sih dampaknya bagi pembaca ya. Dampaknya apa pilihan kata-kata tersebut terhadap keseluruhan teks dan juga terhadap pembaca ya. Teksnya sekali lagi dalam bentuk prosa, modern prose, prosa ya, cerita pendek. Di sini siswa akan dinilai kecakapannya dalam assessment objektif R2, reading 2, reading 3, dan reading 4 ya. Jadi semakin kompleks karena kalian akan menganalisa gaya bahasa si pengarang. Kamu akan menggali lebih dalam apa sih intensi pengarang di dalam teks tersebut. Jadi tidak hanya apa yang terlihat di dalam teks, tetapi kamu juga diminta untuk menggali makna-makna tersembunyi di dalam teks. Hal ini tidak mudah, tetapi dengan latihan yang terus-menerus kalian akan terbiasa dan semakin mulai peka dengan makna-makna tersembunyi yang digunakan oleh pengarang ya. Jadi teruslah berlatih. Baik, nah sumber informasi yang saya gunakan untuk berbagi informasi ini saya ambil dari silabus Cambridge IGCSE Bahasa Indonesia ya, dan dipakai dari 2022 sampai 2024. Untuk mengakhiri sesi ini saya ambil kutipan dari Muhammad Hatta bahwa membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Terima kasih, tetap semangat, terus belajar. Sampai jumpa.